Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat berserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum ajma'in, yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Dan kalaulah manusia itu mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Dan beliau pula yang telah bersabda, basyiril musya'ina bil-dhilami bil jannah, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah bil jannah, dengan syurga. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali berkitab, kajian kitab karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaitu kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar, lentera untuk hati orang-orang yang baik dan penyuyuk mata orang-orang yang saleh. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang ketujuh yang menerangkan kepada kita perangai orang-orang munafik, yang idza haddatsa kadzib wa idza tumina khana wa idza wa'ada ghadar wa idza khasama fajar. Apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji suka ingkar. Wa idza tumina khan, dan apabila ia diberikan amanah dia berkhianat. Dan apabila ia berselisih dengan seseorang maka dia bersikap melampaui batas. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu definisi dusta dan kapan saja dusta itu diperbolehkan, definisi amanah, definisi al-khianat, definisi janji, dan definisi sikap yang melampaui batas. Berikut ini al-haditsus tsamin, hadis yang ke-8. Beliau berikan judul dengan judul Ilajul Waswasah fil Iman, cara mengobati waswas dari syaitan terhadap perkara akidah, terhadap perkara iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa Allah. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله متفق عليه وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, terkadang syaitan datang kepada salah satu di antara kalian memberikan bisikan, siapakah yang telah menciptakan bumi? Siapakah yang telah menciptakan langit? Siapakah yang telah menciptakan ini dan itu? Tatkala dia mengucapkan bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah, maka syaitan akan memberikan pertanyaan, kalau demikian siapakah yang telah menciptakan Allah? Ini bisikan syaitan, cukup halus. Kalau sempat kita jawab, murtad kita, ya kan? Siapakah yang menciptakan? Allah. Lihat bagaimana tasalsul langkah-langkah syaitan untuk memurtadkan seorang
mukmin. Bisikan awalnya, siapakah yang menciptakan langit? Tatkala seorang hamba menjawab Allah, kemudian dia akan memberikan pertanyaan berikutnya, siapakah yang menciptakan bumi? Seorang mukmin akan menjawab Allah. Siapakah yang menciptakan antara langit dan bumi? Seorang mukmin tentunya akan menjawab Allah. Kemudian dia akan bertanya, kalau demikian man khalaqallah? Siapakah yang menciptakan Allah? Kalau sempat terjawab, murtad. Apa solusinya? Apa perintah Nabi SAW ketika bisikan syaitan sudah sampai seperti itu? Maka kata Nabi SAW, فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Kalau sudah sampai seperti itu, hendaknya seketika itu dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa jemaah, doa yang pertama kali. Jangan kita serahkan kepada kecerdasan kita, apalagi kepada ilmu filsafat yang dipelajari. Yang pertama kali hendaknya kita lakukan kalau sudah waswasatu syaitan sampai seperti ini, kata Nabi, falyasta'iz billah. Hendaknya dia langsung mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliyantahi, dan hendaknya dia langsung berhenti, tutup pintunya. Jangan membuka pintu untuk dia memberikan bisikan-bisikan itu kembali. Falyaqul amantu billahi wa rusulih. Dalam lafaz yang lain, konteks yang lain, Nabi menyatakan hendaknya dia langsung berkata amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah wa rasulih, dan kepada para rasul. Dalam lafaz yang lain Nabi menyatakan la yazalun nas yatasaaluna hatta yaqulu man khalaqallah. Sebagian manusia itu berlarut-larut di dalam beberapa pertanyaan, sampai-sampai mereka menanyakan siapakah yang menciptakan Allah. Mari kita simak penjelasan penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau ini, Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Kata beliau, ihtawa hadzal hadits ala annahu la budda an yulqi al-shaytan hadha al-irada al-batil imma waswasatan mahdha aw ala lisani syayatin al-ins wa malahidatihim. Kata beliau, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa syaitan akan melemparkan pertanyaan was-was yang seperti ini. Ini ada dua kemungkinan, kata beliau. Yang pertama, memang was-was murni dari syaitan, bisikan ke dalam hati. Ya, karena di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan, inna lil malaki lamma wa li syaitani lamma. Sesungguhnya malaikat itu memberi bisikan pada hati kalian, sebagaimana syaitan pun memberikan bisikan pada hati kalian. Bagaimana kita bisa membedakan antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan? Kata Nabi SAW, falam walammatu syaitan i'aduhu bil khair. Afwan, falammatu malak i'aduhu bil khair. Bisikan malaikat itu adalah seruan, ajakan untuk melakukan kebaikan. Maka itu bisikan malaikat, hendaknya kita penuhi. Apabila bisikan orang tua saya kita memenuhi, apalagi dengan bisikan malaikat. Walammatu syaitan ya'aduhu bisyarr. Sedangkan bisikan syaitan itu adalah seruan, ajakan untuk melakukan kejelekan. Ini cara membedakan antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan. Bisikan malaikat adalah seruan untuk melakukan kebaikan. Sedangkan bisikan syaitan adalah seruan untuk melakukan kejelekan. Dan tentunya kita tidak akan mampu menilai sesuatu itu baik atau jelek kecuali dasarnya adalah ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Qala al-Bukhari fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kemungkinan yang kedua, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, aw ala lisani syayatinil insi wa malahidatihim. Bukan bisikan dari syaitan ke hati kita, tetapi ini adalah ucapan syubhat yang dilontarkan oleh mereka misionaris atau mereka syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Karena syaitan terbagi menjadi dua dalam Al-Quran. Syayatinil ins wal jin. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Manusia yang punya bahasa Aceh berkatun jin yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan sebagai syaitan. Syaitan itu dari kata syatona.
Arti syatona dalam bahasa Arab adalah seorang yang banyak membangkang, melanggar dan memberontak. Itu namanya syatona, syaitan. Maka manusia anak Adam yang punya sifat seperti itu terhadap agama Allah, Allah namakan dia juga syaitan. Tetapi syaitan dari kalangan manusia. Apakah kita termasuk dari syaitan dari kalangan manusia? Setiap pribadi di antara kita paling tahu jawabannya. Taib. Ini dua kemungkinan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa bisikan yang seperti ini ya terkadang datang dari syaitan ke dalam hati kita atau dari kalangan syaitan manusia yang mereka lontarkan langsung kepada kita. Apakah mereka misionaris dan semisal dengannya untuk mengkristenisasi atau memurtadkan kaum muslimin. Maka Nabi SAW di sini memberikan bimbingan agar kita selamat dari hal ini. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa qad awrashada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits al-'azim ila daf'i hadha su'al bi umurin thalathah bil inta wa ta'awudz minasyaitani wa bil iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita di dalam hadisnya yang agung ini agar kita selamat dapat menolak pertanyaan yang dapat memurtadkan kita yang seperti ini dengan melakukan 3 hal. Ini sangat penting jamaah, ini kaedah umum agar kita bisa selamat dari segala kesesatan. Secara umum dan secara khusus dari was-was yang seperti ini yang menanyakan kepada kita siapakah yang menciptakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kaedah umum. Adalah dengan tiga hal. Yang pertama, bil intiha. Hendaknya kita langsung berhenti, stop, break, langsung berhenti. Tidak membiarkan pintu tersebut tetap terbuka sehingga berbagai penyimpangan akan dilontarkan kepada kita oleh syaitan dari kalangan jin atau oleh syaitan dari kalangan manusia. Hendaknya langsung berhenti. Nah, berhenti dan menjauhinya. Dan kalau kita melihat bimbingan agama baik dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjauhkan manusia dari neraka Allah Jalla wa Ala agar mereka tidak terjerumus ke dalam maksiat, bahwa merupakan metode Al-Qur'an dan hadis adalah mencegah. Mencegah. Itu lebih banyak daripada mengobati. Karena mengobati dikarenakan sebuah penyakit. Sedangkan mencegah adalah anjuran, seruan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam sebuah penyakit yang kemudian kita harus mengobati. Contohnya apa? Contohnya firman Allah, wala taqrabuz zina, ya kan? Jangan engkau mendekati zina. Allah tidak menyatakan jangan kamu lakukan zina. Artinya mendekati saja sudah dilarang oleh agama kita. Ini dalil mencegah sebelum jatuh ke dalamnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifuh wa man wajada malja'an aw ma'adan faly'udz bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setelahku akan terjadi berbagai fitnah, akan terbuka berbagai pintu syahwat dan pintu syubhat. Pintu-pintu syahwat yang terbuka di zaman kita ini itu belum pernah terjadi di masa Nabi. Ya kan? Pintu prostitusi, ya, pintu perjudian, ya, pintu miras, ya, dan berbagai maksiat-maksiat lain. Demikian juga pintu syubhat. Ideologi-ideologi yang sesat menyesatkan manusia dari agama Allah, yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat Nabi-Nya, dengan pemahaman para sahabatnya radhiyallahu anhum. Amatlah banyak di masa ini. Dan setelah Nabi meninggal, apakah yang disebut dengan Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Jahmiyah, ya, dan seterusnya. Nah, dengan nama-nama modern kalau saat ini seperti liberal, ya, Islam moderat, komunis, itu semuanya kembali kepada nama-nama firqah zaman dahulu.
yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah pada abad kedua, ketiga, dan keempat. Ini istilah Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, ya, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, setelah aku meninggal nanti akan terbuka pintu-pintu syubhat dan syahwat. Maka Nabi memberikan bimbingan. Orang yang masih duduk di saat itu masih lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berjalan. Dan orang yang sudah mulai berjalan masih lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berjalan berlari. Dan kata Nabi SAW, ini peringatan dari beliau, man tasyarrafa laha tastasyrifu. Barang siapa yang ingin mendekati pintu syahwat atau pintu syubhat, maka pintu syubhat dan syahwat tersebut akan menariknya. Dan barang siapa yang mendapati tempat yang di situ dia bisa melindungi agamanya, hendaknya ia melakukannya. Apa kesimpulan dari hadis di atas jamaah? Perintah untuk mencegah, untuk menjauhi maksiat, menjauhi syubhat. Ini kan mencegah. Ya, jangan justru kita mendekatinya. Ya. Dalam agama diperintahkan untuk menjauhinya. Kita justru mendekatinya dengan alasan saya nggak akan jatuh ke dalam. Siapa yang menjamin? Hati kita di tangan Allah Jalla wa'ala. Iman kita lemah. Mungkin kalau iman kita seperti Nabi Yusuf mungkin enggak jatuh. Apalagi dalam masalah syubhat, ideologi yang sesat. Ya, yang terkadang diberikan judul dengan judul sebagai bentuk toleransi karena Islam adalah agama rahmat. Padahal itu adalah bentuk kemurtadan. Mengucapkan kata selamat Natal dengan penuh rasa cinta itu pembatal Islam. Ya, diiringi dengan ucapan penuh rasa cinta kepada orang-orang kafir. Jelas-jelas Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah menerangkan tidak mungkin ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir tetapi dia mencintai, berloyalitas dengan musuh-musuh Allah yang telah menentang Allah dan Rasulnya. Kita justru lantas menyatakan dengan penuh rasa cinta, ya, kepada orang-orang yang menyatakan Allah punya anak. Sedangkan akidah kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berakidah trinitas. Ada Tuhan ayah, Tuhan ibu dan Tuhan anak. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir. Kok kasar kali? Ini bahasa Al-Quran. Anda lebih lembut daripada Al-Quran? Anda lebih hikmah daripada Al-Quran? Anda lebih toleransi daripada Al-Quran? Anda lebih hebat daripada Al-Quran? Al-Quran bahasanya seperti itu. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berakidah trinitas. Kok kita menyatakan selamat dengan penuh cinta dari hati kami? Allah menyatakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir saja langit itu runtuh, bumi terbelah dan gunung-gunung itu hancur tatkala mereka menyatakan Allah punya anak. Dan sungguh tidak pantas Allah memiliki anak. Lantas Anda seorang pejabat, ya, seorang tokoh agama menyatakan selamat Natal dengan penuh cinta dari hati kami. Sedangkan Allah menyatakan bahwa akidah ucapan Allah punya anak, Tuhan anak, itu menyebabkan runtuhnya langit dan terbelahnya bumi dan hancurnya gunung yang ada di permukaan bumi ini. Lantas kita menyatakan selamat Natal. Artinya selamat kelahiran anak Tuhan.
Kalau dia mengucapkannya dengan unsur cinta di dalam hatinya, ini pembatal keislaman menurut kesepakatan ulama. Meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak masuk surga sekalipun mereka mati di luar Islam. Karena bertentangan dengan beberapa ayat di atas dan juga dengan firman Allah, innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah lakum dinukum waliyadin. Dan Nabi bersabda, ma min yahudiyyin aw la nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mengetahui aku dibangkitkan, kata Nabi, kemudian tidak mengikutiku, melainkan dia dari penghuni api neraka. Ini dari sisi akidah kita tidak ada toleransi. Tegas. Akidah kita demikian. Adapun dari sisi muamalah kita dengan orang-orang yang di luar Islam, maka Nabi telah mencontohkannya ketika beliau masih hidup selama 23 tahun. Bahwa apabila dia non-muslim tersebut, dia non-muslim yang mu'ahad, zimmi atau musta'min, maka kita jaga hartanya, kita jaga darahnya untuk tidak ditumpahkan, dan kita jaga kehormatannya. Kita menerima hadiah darinya, kita memberikan hadiah kepadanya. Sebagaimana Nabi telah menjenguk orang Yahudi, anak kecil yang sakit untuk mendakwahinya. Tetapi dari sisi akidah tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ini akidah kami. Inna dina indallahi Islam. Ini akidah kami. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Ini akidah kami. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa at-tahniyat, mengucapkan kata selamat Natal pada hari raya mereka Natal, itu sama dengan Anda mengucapkan kata selamat ala sujudihi lis-salib, kepada penyembahan dia, atas penyembahan dia terhadap salib. Bukankah ini kekufuran? Mengucapkan selamat Natal itu sama seperti Anda mengucapkan selamat Anda menyembah salib. Dan kata beliau, bal dzalika a'zamu indallah, bal dzalika a'zamu itsman indallah min at-tahniyah ala syubil khamr wa zina wa qatlil nafsi wa nahwi dzalik. Kata Imam Ibnu Qayyim, mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang merayakan Natal itu lebih buruk daripada Anda mengucapkan selamat berzina, selamat minum khamar, selamat membunuh, dan selamat melakukan dosa-dosa yang lainnya. Karena ini maksiat, sedangkan itu akidah, bertentangan dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, wa yaf'alu dzalika man la qadra lid-din indahu wa ma 'alima qubha ma fa'al. Yang berani melakukan mengucapkan selamat Natal itu hanya orang-orang yang tidak ada lagi pengagungan untuk Islam di dalam hatinya, dan dia tidak sadar akan keburukan ucapannya tersebut. Ini jamaah. Maka kata Nabi SAW, setelah aku meninggal, fitnah itu terbuka dan sudah terlihat jamaah. Ya, pintu-pintu syahwat luar biasa, ya, pintu-pintu syubhat juga luar biasa. Maka petunjuk dari Nabi adalah untuk menjauhi, tidak mendekati, dan melindungi diri kita sendiri, segenap keluarga kita dari kerusakan itu semuanya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik sampai tengok lagi lilin. Gabu ada dah fikir syurga dan neraka kegop kedra tu kana ra de kinang ra tua. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Syekh Albani seringkali membawa ayat ini ketika berbicara tentang fitnah akhir zaman. Hendaknya ayat ini selalu hadir dalam hati kita yang hidup di zaman yang sudah seperti ini rusaknya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, fokus menjaga diri-diri kalian dari neraka Allah. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Banyaknya orang-orang yang sesat di muka bumi ini, jangan sampai menjadi sebab kalian juga menjadi sesat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
nara. Tentunya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu tetap ditegakkan. Ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing serta dengan kaidah koridor syariat. Jelas ya, Mak ya? Ini bimbingan Nabi yang pertama. Yang kedua adalah at-ta'awudz minasyaitan. Berdoa kepada Allah. Dan secara khusus dalam hal ini mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan keumuman doa yang lain seperti doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ini adalah sebuah doa yang kata Aisyah, dahulu aku mendengar Nabi selalu mengulang-ulangi. Bagus antum menghafalnya. Yang belum menghafal dihafal. Ya, saya ulangi ya. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, atau lebih mudah untuk dihafal, buka Ali Imran halaman pertama. Dapat doa yang seperti ini maknanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau menyesatkan hati kami setelah engkau memberikannya hidayah. Engkau adalah zat yang maha pemberi anugerah. Jangan merasa aman jamaah. Sungguh sudah ada orang-orang yang belajar ke Nabi. Allah berkehendak lain. Mereka mati tidak membawa di atas iman kepada Nabi. Dan mereka tidak disebut dengan sahabat. Contohnya apa jamaah? Contohnya seorang yang bernama Ubaidullah bin Jahshin. Siapa? Ubaidullah bin Jahshin, mantan suami ibunda kita, Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, sebelum menikah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk orang yang kokoh di atas keimanannya bersama istrinya ketika di fase Mekah. Di saat Nabi memerintahkan para sahabatnya yang lemah untuk hijrah ke Ethiopia, Ubaidullah termasuk dari orang-orang yang ikut hijrah bersama istrinya Ummu Habibah dan bayi mereka Habibah. Setelah sekian lama di Ethiopia, Ubaidullah bin Jahshin tanassar li'annahu kana yujalisul khammarin. Dia pindah agama menjadi Nasrani. Karena sehari-harinya bergaul dengan penjual khamar. Yang bahasa katanya, hidup ngam toki tabe, kiba harus hipip tabe. Ha? Hai pa harus hipip tabe, roh hipaju peng toki tabe sama dit. Ya. Maka kata para ulama, ini bahayanya lingkungan dan pergaulan sehari-hari. Ini orang jadi murtad pindah agama. Siapa dia jamaah? Sekedar ustad labelnya. Murid Imam Syafi'i, murid Imam Ahmad, pernah berguru kepada Imam Malik, pernah berguru ke Syekh Albani, Syekh bin Baz, S1, S2, S3. Ya, dalam ilmu hadis dia pernah belajar langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanassar, pindah agama menjadi Nasrani. Sampai-sampai sekian lama Ummu Habibah berada di dalam kesempitan dan kesedihan. Beliau di negara rantau, beliau seorang rantau bersama bayinya, suaminya pindah agama. Tapi beliau bersabar ya dengan bayinya sampai datang lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Raja Najasyi meminang beliau sebagai istrinya dengan mahar 400 dinar hadiah dari Raja Najasyi. Syahidnya apa jamaah? Hidayah di tangan Allah. Ya, jangan pernah kita tertipu dengan kecerdasan kita. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita ini lemah. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Maka hendaknya yang pertama kali kita berhenti, yang kedua doa jamaah. Jangan kita lupakan doa. Coba antum merenungi kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf yang semua kita mengetahui, yang pernah mendengar dan membacanya. Apa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri raja? Doa, ya kan? Kalau kita buka surah Yusuf akan kita dapatkan hal itu. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta la qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من يفعل بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Di saat itu istri raja menutup pintu-pintu rumahnya, jendela-jendelanya. Setelah itu ketika tidak ada lagi di dalamnya kecuali dia dan Nabi Yusuf. Coba antum bayangkan, istri raja Mesir.
Dia langsung berkata, silahkan wahai Nabi Yusuf. Silahkan wahai Nabi Yusuf. Kibar medayo. Medayo gigoda le istri raja Mesir lo. Handuruh jenggot tu. Patah tu. Ya, patah tu. Ya. Lihat Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri raja Mesir. Pintu-pintu semuanya sudah ditutup. Silahkan wahai Nabi Yusuf. Nggak ada orang lain. Kan kesempatan. Yang mengajak pun wanita. Bagaimana perasaannya? Kalau kita digoda oleh seorang wanita dalam sebuah ruangan tidak ada orang lain. Dia meminta kita untuk na'udzubillah berzina dengannya. Dan dia ancam lagi. Yohantem kuku ubiraya. Bahawa orang perkosa lo. Tapi yohantem anam salah. Kiban. Syaitan pun masuk bisikan. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi pengamasih. Allah maha tahu. Allah maha memahami. Katakdir. Tinggal saja umrah. Tak pergi dia umrah. Mempulapin kuida ibadah dia. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika digoda seperti itu. Langsung keluar dari mulutnya. Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan kamu ini. Pada beliau Nabi kan. Hanage sok kang iman. Mungkin dia tanya sekedar ustaz akan takkan bawa rin hai apa ni goda lu ustaz lu kang dah iman. Pada jenggot roh je tino. Dia tanya mungkinkah tertipu oleh apa ni goda lu imannya tip pengalaman enggak? Pengalaman lagi ya matuji mungkin. Ya, tip tak pengalaman kan. Apa ni goda han rubah lu kata tu aju. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf langsung doa. Ma'adzallah. Ini yang pertama kali Nabi Yusuf ucapkan. Ya. Makanya Allah katakan demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf dari keburukan tersebut. Enggak gampang jamaah. Mungkin kita cuma bisa saya dan anda mungkin anda enggak termasuk saya lah yang masuk. Ya. Mungkin saya cuma bisa menceritakan hal yang seperti ini. Kalau digoda seperti ini mungkin duruh jenggot detik. Tegelang. Ya kan? Hai istri Raja Mesir yang menggoda. Tapi Nabi Yusuf bisa menyatakan ma'adzallah. Aku berlindung pada Allah. Kemudian Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Wastabaqal bab. Iki peletlam lele istri raja. Sudah Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Dikejar lagi sama ratu. Sampai Nabi Yusuf dipegang di celananya. Ditarik celana Nabi Yusuf. Koyak dari belakang. Tiba-tiba raja pulang. Buka pintu mereka melihat mereka berdua sedang kejar-kejaran. Hai penyan. Langsung istri menyatakan, wahai suamiku, apa balasan anda, sanksi dari anda kepada orang yang ingin memperkosa istri anda? Mas secara logika kamu tahu ucapan istri raja secara logika kah mungkin orang yang perkosa orang? Ya kan? Ya, lumrahnya sebaliknya. Maka kalau ada wanita yang berkata demikian, maka sangat mudah untuk dipercayai. Kamu mang raja. Nabi Yusuf selama ini baik. Tiba-tiba ada anak kecil dalam istana yang belum bisa bicara, masih kecil, masih bayi. Bisa ngomong. Ngasih pendapat, wahai raja. Lihat, celana Nabi Yusuf koyak bagian mana? Kalau koyaknya bagian depan, berarti Nabi Yusuf yang dusta. Tapi mio bekah bagian likut, berarti nang ron yang berakai. Bagi kalian lu Nabi Yusuf, berat likut kau buka, kerak ke. Bagian belakang yang koyak. Lagi orang pupak kau, pegah ngai pupak lagi kau. Padahal mata ngai relah dari ke, mata kau relah dari likut. Kiba pegah kau pupak ngai. Pemberan kan? Tiba pegah gak ipak kan, metong air lah dari ku. Ya metong lah dari ku. Ya, subhanallah. Pelajaran jamaah. Doa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Yusuf. Jangan tertipu dengan kecerdasan kita jamaah. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah kita, dengan hafalan Al-Quran, hadis kita. Doa adalah senjata kita yang paling kuat. Doa. Ya, kalau enggak jamaah habis kita. Apalagi yang menggoda kita seperti yang menggoda Nabi Yusuf, istri Raja Mesir, geplung Nabi Yusuf. Mungkin tayo mio na urinang igoda tayo lagian roh daplung si mio istri raja Somalia. Yang daplung auzubillah minasyaitonir rajim. Mami istri Raja Mesir, handu roh jenggot tu. Pengemis Mesir raja bisa tegelang tayo. Ya. Apalagi istri Raja Mesir. Ya, hampir tidak ada orang Mesir itu yang hidungnya angka 8. Rata-rata paling jeleknya angka 7 hidungnya. Maka doa aja bah, doa. A'udzubillah minasyaitonir. Apalagi kawan-kawan yang bekerja di lingkungan setiap harinya ada perempuan. Ya, kalau enggak pandai-pandai menjaga dirinya dia akan korban menjadi cinlok. Ya.
korban cinlok, ya, akhirnya selingkuh, akhirnya naudzubillah jatuh ke dalam perzinaan, apalagi dekat dengan lingkungan prostitusi. Ya. Dapat tugas nginap di hotel ngan mandum Abu Lahab. Ya. Ya mihana kengkeng mendoa bedakeun jenggot yang relah luwe-luwe desut. Mihana keng mendoa. Doa jemaah untuk keistiqomahan kita. Ya. Karena masalahnya adalah surga atau neraka. Dosa yang paling kecil, andai kata Allah mengadab kita dengannya, maka azab yang paling kecil, yang paling ringan dalam neraka adalah diletakkan 2 bara api di bawah kaki, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan dalam neraka. Andai kata Allah mengadab kita dengan dosa yang paling kecil seperti memandang wanita yang bukan mahram, maka azab yang paling kecil dalam neraka adalah itu. Masalah neraka tidak main-main. Yang ketiga, bimbingan Nabi SAW adalah bil iman, dengan iman kepada Allah Jalla wa'ala, akidah yang lurus. Ya. Maka orang yang tidak memiliki akidah yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, tentu dia akan jatuh ke dalam syubhat-syubhat yang dapat menyesatkan dia dari akidah yang benar. Karena ini hari kerja, saya kira sampai di sini, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Hah? Libur? Masya Allah. Gimana? Lanjut? Salat syuruk jam berapa? Berapa menit lagi? Hah? 15 menit lagi. Baik. Yang ketiga kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi, wabil iman. Dengan iman. Apa maksudnya iman? Iman apabila disebut berpisah dari kata Islam, maka dia mencakup Islam. Sebagaimana kalimat Islam ketika disebut berpisah dari kalimat iman, maka dia mencakup iman. Tapi kalau dipertemukan dalam sebuah sebutan, maka iman maksudnya amalan-amalan yang internal. Dan Islam adalah amalan-amalan yang eksternal. Maka ada sebuah istilah di kalangan ulama, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. 2 kalimat ini kalau bertemu berpisah, maksudnya kalau disebutkan bersamaan, setiap kata 2 kata ini memiliki makna masing-masing. Tapi kalau disebut berpisahan secara terpisah, maka ini saling mencakup. Ya. Dan iman dengan 6 rukunnya. Ini sangat penting jamaah. Kita mengingat perkara-perkara yang sifatnya akidah, iman. Contohnya misalkan ketika seorang dalam masalah syahwat, dia diuji oleh Allah dengan zina, khamar, uang haram. Ya. Uang haram. Ada orang bisa selamat dari zina. Ada orang dia mampu selamat dari judi, tapi dia nggak mampu selamat dari uang haram. Karena Nabi menyatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada sumber kerusakan, fitnah yang sangat besar, dan fitnah sangat besar untuk umatku adalah harta. Ya. Contohnya apa jamaah? Pejabat PNS menerima fee. Terus terang saja, haram jamaah. PNS, pejabat negara udah digaji dan diberikan tunjangan. Baik yang sipil maupun aparat keamanan. Udah ada gaji tiap bulan, tunjangan tiap bulan. Dia nggak boleh ngambil selain itu dari rakyat. Hai ijo hadiah, hai pe hadiah. Aci meron hana bajabatane, merpe hadiahin. Hah? Nggak boleh. Mami mana hanya kekaya, mengkat mi perle kaya. Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah sebagai karyawan Baitul Mal. Datang dia membawa hadiah, ini hadiah untukku, ini untuk negara. Nabi menyatakan, hai, aci du irmu hede, merpa hadiahnya. Cidu irmu hede, merpa hadiahnya. Ke Nabi SAW. Ya, menang tender dapat hadiah. Itu riswah. Tidak boleh diterima seorang karyawan. Karena dia sudah dapat gaji dan tunjangan tiap bulan dari negara. Bahkan yang saya ketahui, jangankan dari sisi agama, dari sisi peraturan negara aja dia nggak boleh menerimanya. Betul? Iya kan? Apalagi dari sisi agama. Banyak orang selamat terkadang dari syahwat zina, tapi sulit selamat dari harta haram. Ya, inovain tak urmoh sabo 100 jo. Karena menang tender 20%. 20%, 15%, ada yang 30%. Hati-hati jamaah. Nabi ketika Mi'raj diperlihatkan sebagian penghuni kuburan Allah isikan kalajengking dan ular ke dalam perutnya karena makan harta haram. Ya. Nyidik sebuah kasus, orang datang melapor sebuah kasus, tiba-tiba minta duit.
Ya, akhirnya yang lapornya nggak ngasih duit, nggak diproses kasusnya. Ya, atau nggak enak. Akhirnya dia terpaksa ngasih. Yang nerima ini haram memakannya. Dia digaji oleh pemerintah memang untuk itu aktivitasnya. Dia diberikan tunjangan sebagai PNS, sebagai anggota Polri, sebagai anggota polisi, anggota TNI, sebagai PNS. Tidak boleh dia mengambil uang yang diberikan oleh orang yang datang membawa pekerjaan yang itu memang tugasnya. Itu Ibnu Lutbiyah tadi. Pada hadiah dari para sahabat kepada Lutbiyah 100% bisa dipastikan kata Umar bin Abdul Aziz bukan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan hal yang benar. Oke, kata Umar bin Abdul Aziz, hadiah di masa Nabi memang benar-benar hadiah, tapi Nabi enggak memperbolehkan sahabat Ibnu Lutbiyah menerimanya. Apalagi di zaman sekarang, suap diberikan judul hadiah. Ya, pulang menyujung pemagama macam helah, baik kajuk jinon tu lehbu medang kajuk, pi 20%. Kenapa artinya pura-pura pengau nama haji. Subhanallah. Maka kata Nabi, fitnah besar umatku adalah harta. Maka tipsnya jamaah, ingat perkara iman. Kita mengenang kematian dengan mengenang alam barzakh, mengenang perjalanan setelah alam barzakh, hari hisab, ya, mizan, perintah mengambil catatan amalan, mengingat as-sirat, perintah melewati sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, di atasnya ada duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Setelah as-sirat ada al-qantarah, tempat penegakan qisas, ya, hanya saja dibayar pahala dengan dosa. Ada al-araf, ada syurga dan neraka, mengenang indahnya syurga, mengingat dahsyatnya neraka, maka ini akan menghardik seseorang untuk jatuh ke dalam maksiat. Mihan rubah di jamaah. Walaupun dia seorang ulama misalkan, di hadapannya pintu maksiat terbuka. Dalam kepalanya ada Sahih Bukhari, ada 30 juz Al-Quran. Kalau dia tidak banyak mengingat kematian, mengingat alam barzakh, jatuh dia. Walaupun dia ulama, walaupun dia ustaz. Di situ kekuatannya bukan kekuatan ilmu, tetapi di situ adalah kekuatan iman yang dibutuhkan. Nah, maka kata Imam As-Sa'di, yang ketiga adalah iman. Demikian pula kalau seruan tersebut dalam perkara akidah. Ideologi yang sesat menyesatkan seputar iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Dia akan selamat dari seruan atau ideologi yang sesat tersebut dengan iman dia yang benar terkait iman kepada Allah. Dia sudah paham rukun iman kepada Allah. Dia sudah memahami rukun iman kepada para malaikat, rukun iman kepada para rasul, rukun iman kepada hari akhir, rukun iman kepada kitab-kitab samawiyah, rukun iman kepada takdir. Maka seluruh ideologi yang bertentangan dengan akidah yang benar dalam bab iman ini, dia akan meninggalkannya. Karena dia sudah punya iman yang benar. Dan tidak akan mungkin iman seorang benar tanpa belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengkaji dalam kitab-kitab akidah apa saja rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada para malaikat, rukun iman kepada rasul, bagaimana iman yang benar terhadap kitab-kitab samawiyah, terhadap hari akhir, dan apa saja rukun iman kepada takdir. Dan dengan itu kita bisa memahami mana akidah yang benar dan mana akidah yang tidak benar. Nah, dasar itu semuanya adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan mereka. Kalau bab fikih ditambah dengan qiyas, tapi dalam bab akidah tidak ada qiyas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk? Belum? Jam 7 kurang 10 syuruknya, betul? 4 menit lagi, 8 menit lagi. Silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan sambil menunggu masuknya waktu salat syuruk. Tanggung ya. 2 rakaat sunnah syuruk pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna. Nyukan tangai merah apa janti? Nyukan tangai merah katnya badadu. Belum kita mengitam hai kamu ini apa? Yo kabeh taboglah tepo. Ingkat ru rematik you. Ada hal yang mau didiskusikan? Nah, silakan. Saya lihat kemarin di TV pejabat yang tingkat atas mengucapkan selamat hari Natal. Islam betul, sangat Islam betul. Termasuk kiai. Tapi itu ucapannya itu Ustaz, kira-kira pasti mungkin dia cuma mengucapkan saja, hatinya mungkin tidak. Itu gimana? Saya yakin hatinya. Baik, yang kita bahas di atas tadi adalah hukum secara umum ya. Yaitu namanya al-hukum bil was.
Kita menyampaikan sebagaimana vonis Allah dan Rasulnya. Adapun sudah terkait individu manusia, maka hendaknya kita bersikap hati-hati. Ya, bersikap hati-hati, apalagi dalam masalah pengkafiran dan pemurtadan. Ketika mempraktekannya kepada individu manusia, kita harus benar-benar hati-hati, karena kata Nabi, kalau sempat salah memvonis orang kafir, haru alaih, kata kafir, kata murtad itu kembali kepada yang memvonisnya. Itu kalau sudah kepada individu manusia. Nah, terkait individu beberapa orang yang disebutkan oleh dokter tadi, ya ini kita kembalikan kepada para ulama, ya, yang menghukuminya, bukan kepada orang yang seperti saya, seorang penuntut ilmu kecil. Ya, namun secara hukum umum seperti itu. Kalau dia mengucapkannya, ya hanya mungkin karena hawa nafsu, tekanan, ya, atau karena nilai-nilai politik, sedangkan di hatinya dia tetap cinta hanya kepada Islam, dia yakin bahwa hanya satu-satu agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam, dan bahwa orang-orang kafir kalau mati bukan di atas agama Islam tempatnya neraka, tentu dia masih Islam dan belum murtad, karena dia belum melakukan al-kufru al-i'tiqadi, tapi yang dia melakukan adalah an-nifaqu al-amali. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tidak berhubungan dengan kita kaji tentang masalah riba. Murabahah dan mudharabah, satu lagi. Baik, barakallahu fiik. Terkait adanya bank syariah atau bank konvensional, yang pertama kita secara umum sangat berharap dan bersyukur jika ada bank syariah dengan tentunya benar-benar syariah. Tapi perlu diketahui, ulama menyatakan al-asma' la tughayyiru al-haqiqah, fa innal 'ibrah bil haqiqah. Judul, nama itu tidak merubah hukum sesuatu, tetapi sesuatu itu dihukumi dengan hakikatnya. Artinya apa? Apabila hakikatnya sama, walaupun namanya beda, ya hukumnya sama. Sebagai contoh untuk mudah dipahami kaidah di atas, ada dua diskotik. Satunya namanya diskotik konvensional, satunya lagi diskotik syariah. Atau tamadid. Apakah yang diskotik syariah tadi menjadi halal? Karena namanya diskotik syariah? Halal? Enggak. Demikian juga bank. Ada bank konvensional dan ada bank syariah. Kita lihat prakteknya, ada unsur riba enggak? Apa di antara unsur riba? Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang berbunga itu adalah riba. Apakah dia namakan mudharabah ataukah dia namakan murabah? Kalau prakteknya sama, ya sama berarti hukumnya. Hanya saja dibalik namanya mudharabah. Oke, mudharabah dalam Islam adalah satu orang pemilik modal, satu lagi menjalankan usaha. Untung ruginya bagi bersama. Dan apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut, si penjalan usaha tidak boleh diwajibkan untuk mengganti uang. Ya.
Dan setoran setiap bulan, setoran itu sesuai dengan kesepakatan dari sisi waktu dan nominalnya. Nah sekarang mudharabah, apakah seperti itu? Enggak. Sama persis dengan konvensional. Kami kasih uang tuh Bapak 100 juta. Ya, karena itu punya orangnya pemriba. Hanya pegah utang. Nyu mudharabah, murabah, pun buka usaha. Mungkat belau toko, jit nyopeng nem cairon toko. Nanti setoran setiap bulannya adalah nominalnya sesuai dengan persentase pinjaman dan harus diwajibkan tiap bulan harus sekian. Dia nggak mau tahu kita sedang rugi ataukah sedang untung. Apa ini nggak sama dengan konvensional tadi? Hanya saja ini minjam istilah syar'i, murabahah, mudharabah. Hakikatnya kan sama. Hakikatnya sama. Karena kalau mudharabah, kalau kita lagi rugi, ya dia harus sabar. Bulan ini nggak dapat apa-apa. Bulan kemarin dapat 3 juta, bulan ini dapat 1 juta, bulan depan rupanya 500.000. Dia harus terima. Itu namanya mudharabah. Itu namanya murabahah. Nah, bank-bank yang mengaku syariat pada hari ini tidak demikian. Maka bagaimana kita menyatakan syariah? Kalau kita katakan syariah berarti kita menolak hadis Nabi tadi. Ya, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Yang kedua, tadi dia mewakili kepada nasabah untuk membeli sesuatu untuk dirinya, ya. Maka ini sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Kita wakilkan orang yang dia akan membeli kepada kita sebuah barang yang akan dia beli, kemudian dia akan membelinya dari kita langsung dari tangannya. Langsung dari tangannya. Ini tidak dibenarkan juga. Namun yang lebih parah tadi adalah hilah dari riba. Itu bukan mudharabah, itu adalah pinjaman. Si uang 100 juta, nublau ya Honda karon. Ti bulan ron store sekian. Kita hitung pinjaman uang 100 juta yang kita kembalikan 150 juta. Apakah itu bukan bunga? Jelas bunga, cuma ya yang deh kinang pengen bagi orang. Ya. Itu namanya riba. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang berbunga itu adalah riba. Apalagi bank, dia memang lembaga peminjaman. Ya. Dan dia tidak menjual misalkan barang-barang yang seperti itu. Udah jelas itu namanya pinjaman. Kalau akad pinjam, maka yang dikembalikan harus sama dengan yang dipinjamkan. Karena akad pinjam adalah akad sosial. Nah, kalau mudharabah, ya dia penanam modal dan satunya menjalankan usaha, setoran tiap bulannya sesuai dengan untung rugi. Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.